Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana di tempatmu? Di sini lagi malu-malu kucing mataharinya ya. Jadi dari pagi dingin ini. Ini kedinginan ini. Minum dulu biar nggak dingin. Minum air putih supaya seimbang katanya teman-teman. Kalau kopi terus nanti hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuatu yang alhamdulillah membahagiakan aku yang selama ini belum terjadi, semoga bisa terus terjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika jelang Qiyamul Lail aku bangun ya, terjaga. Tadi malam aku lihat itu powernya kajian kita yang kemarin, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa maksudnya? Di seri pertama itu sudah mendapatkan 1.400 power. Itu Qiyamul Lail sekitar belum masuk subuh, jam 3-an atau setengah 4-an sudah mendapatkan 1.400 power. Sesuatu yang sangat membanggakan karena itu belum pernah terjadi ya dalam waktu yang secepat itu. Alhamdulillah, semoga itu terus berkembang gitu ya, menjadi lebih banyak lagi. Karena alhamdulillah subscribe kita itu sudah 24.000 ya. Kalau kita ambil 10%-nya saja, kan seharusnya lebih dari apa yang sudah kita capai powernya. Pertanyaannya, kemana para subscribe itu? Jadi sebetulnya hitungan kalau menurutku sih ya, hitungan kekuatan sebuah channel YouTube itu bukan di subscribe-nya, tapi di power-nya kalau menurut aku. Tapi kebijakan YouTube seperti itu ya sudah kita ikuti ya. Artinya apa perlunya subscribe itu banyak-banyak sampai puluhan ribu tapi power-nya cuma 100 misalkan, kan untuk apa? Justru biar saja subscribe-nya 100 tapi power-nya 10.000. Nah, itu yang mantap begitu seharusnya. Nah, pada detik ini alhamdulillah sudah mencapai 2.100 power dalam waktu 24 jam. Semoga nanti berkembang dan berkembang lagi. Artinya dakwah ini semakin mengena ya, semakin jangkauannya menjadi lebih luas. Dan untuk itu mari kita doakan bersama kepada seluruh saudara kita yang telah ambil bagian dalam mendukung channel dakwah ini. Semoga menjadi catatan langit untuk kalian semua, sehingga menjadi teman bahagia dalam kehidupan Anda kelak ya. Amal soleh itu teman bahagia kita. Kalau amal buruk itu aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita melanjutkan. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ini tadi terlanjur dibersihkan. Sebetulnya judulnya nggak usah dibersihkan. Sebelum ya Abraham jadi ya aku telah ada ya. Apa maksudnya ya? Kemarin aku sudah jelaskan sebagai introduction ya, sebagai awal kajian kita, karena setiap kajian-kajianku itu aku usahakan untuk tampil secara holistik ya, secara holistik. Jadi dia dalam satu bangunan yang utuh ya. Itulah sebuah
gaya kalau kajian itu dihidangkan dengan singular, tidak strike ya. Maka sekali lagi kalau yang maunya strike ya nggak usah di sini, kamu nggak mendapatkan menu seperti itu ya. Jadi cangkemmu ora usah nyocot ya, nggak usah banyak protes. Kalau kamu mau nikmati, nggak mau tinggal pergi, gitu aja. Nggak usah bilang begini begitu begini begitu. Nggak, di sini kajiannya singular ya, dia tidak langsung straight to the point, tidak berputar mengalir begitu ya. Jadi nggak usah banyak macam di sini. Kalau kamu mau menuntut ilmu, ikuti. Kamu merasa tidak setuju, tidak nyaman, tidak suka, tinggalkan. Habis perkara ya. Aku tidak tergantung kamu, kamu juga tidak tergantung aku ya. Kita bebas-bebas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekilas aku baca kemarin ada komentar yang nyocot gitu ya. Mungkin dia paper baru, aku juga nggak tahu ya. Dan itu bukan dari Islam, dari Kristen sepertinya. Nggak usah nyocot di sini. Kamu mau ikuti, nggak mau tinggalkan. Apa urusanmu? Kok nyocot-nyocot segala? Ya, oke. Kita beranjak dari depan mundur ke belakang. Kanjeng Nabi Muhammad sudah aku presentasikan kenapa sosok nama Ibrahim harus dihadirkan. Ya. Karena nama Ibrahim itu sesuatu yang disegani dalam Abrahamic faith, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Maka untuk menghadapi mereka, ketegar tengkukan mereka, maka dirasa perlu untuk menghadirkan sosok yang disungkani, kalau bahasa Jawa, yang disegani ya, yang tidak berani disembarangi, yaitu Ibrahim, atau yang teman-teman Yahudi Nasrani bilang Abraham. Ya. Kembali lagi, itu adalah makar strategi ya yang dilakukan dalam dakwah ketika harus berhadapan dengan para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, itu kepentingannya. Jadi nama Bapak Abraham atau Ibrahim itu dihadirkan. Oke. Ketika ya ada diksi yang menjadikan narasi sebelum Abraham jadi aku telah ada, ini maksudnya apa? Wah, ini memang kajian kelas tinggi ini. Kajian kelas tinggi ini. Kalau dosen-dosen teologi yang bodoh-bodoh itu aja nggak bisa menjelaskan ini. Nggak bisa. Apalagi pendeta-pendeta bodoh itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, aku kemarin waktu debat sampai tanya, ketika Anda mengajar apakah tidak ada mahasiswa Anda yang protes ketika di teksnya tertulis anak Allah lalu Anda bilang Allah? Ya, tapi masalahnya ya begitu. Kalau dosennya sudah bodoh, bagaimana mahasiswanya akan pintar? Nggak bisa. Artinya kita harus punya keberanian ya, keluar dari sistem kebodohan itu, melakukan passing over, lompatan pemikiran, sehingga kita tidak terjerat ke dalam black hole, lubang hitam yang itu dan begitu saja. Ya. Sebagai contoh ya, tidak serta-merta ketika kita membaca satu nama Allah itu selalu merujuk Allah Yahweh, itu tidak. Karena itulah gaya bahasa orang-orang Israel ya, yang itu Ibraniun. Mereka selalu menggunakan sosok yang punya kelebihan yang dianggap agung itu dengan nama sebutan yang itu sebetulnya nama Allah itu. Ya. Jadi tidak serta-merta Allah itu terus, oh ini Allah beneran. Enggak. Contohnya inilah ya. Ini kan jarang dipahami sehingga terjebak oleh teks, apalagi modalnya terjemahan, repot. Ya. Kalau kita baca, aku nggak usah tulis karena ini hanya sebagai
pengantar saja ya. Anda bisa baca Keluaran 17 ayatnya 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi sebagimu. Ini sebagai Allah. Tapi apa terus dipahami, oh jadi Yahweh dia, jadi YHWH? Kan tidak ya. Gelar-gelar itu nanti Yesus mengatakan namamu yang kau berikan kepadaku. Itu lebih canggih lagi. Jadi tidak sembarangan apa ya. Ya memang gaya bahasa Ibrani seperti itu. Kita mau apa? Ya kita harus mengikuti gaya bahasa mereka. Orang-orang Israel itu begitu mengerti siapa itu YHWH dan siapa itu yang disandarkan kepada YHWH. Jadi kalau pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, hati-hati. Apakah di situ ada dua diksi nama Allah? Apakah itu Allah yang sama atau Allah yang julukan? Ya, makanya aku sudah bilang kemarin, aku bukan menolak Yohanes 1 pasal 1, tidak. Tapi aku memahaminya dari sudut pandang sastra. Karena apa? Kalau itu kita pakai sebagaimana pemahaman harafiah, bubar itu kalimat. Rasionalitas kita sulit untuk menerima. Kata bersama-sama itu jelas dua eksistensi. Masa Gus Beti bersama-sama Gus Beti? Itu kan repot. Ya, itu sebagai contoh yang perlu aku jelaskan. Karena apa? Oleh teman-teman Kristen, ya, pernyataan Yesus yang mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada, ini nanti akan digeret sebagai argumentasi. Itu loh Yesus Allah. Gitu, ya. Tapi sebelum ke sana, aku bicarakan dulu tentang praeksistensi. Jadi begini loh, kalau kita lihat garisnya ya, jadi kehidupan ini dibagi menjadi 3. Ya, ini pra eksistensi. Ini eksistensi ketika di bumi. Ini nanti ada pasca eksistensi. Gitu ya. Pasca eksistensi. Nanti ini ujungnya kalau sunatullah itu artinya adalah ketetapan Allah, takdir Allah yang tidak mungkin dirubah menurut penjelasan Al-Quran. Praeksistensi itu nanti cuma ada 2 tempat, dan itu sudah menjadi takdir. Kalau kamu baik itu artinya taat kepada Allah, ya berarti nanti tempatmu itu jannah. Kalau kamu buruk, ya amalanmu buruk, maka tempatmu yang nar. Ini sudah takdir ini. Nggak mungkin kalau kelakuanmu sekarang bejat, ya. Makanya kalau kamu punya saudara jadi pejabat, jadi pebisnis, jadi apa-apa, jadi bankir, jadi sembarang lah. Beri kata-kata pengingat supaya dia hidup baik, hidup dalam yang kita sudah bahas kemarin, hidup dalam jalan Allah. Jalan itu apa? Aturan Allah. Supaya beramal baik dia. Kalau baik nanti dia jannah, kalau buruk dia nar. Nggak ada ceritanya di dunia ini bejat, maling, korupsi, bajingan, ya. Terus nanti di pasca eksistensi dia masuk jannah. Itu nggak ada ceritanya. Begitu juga nggak ada ceritanya di dunia dia baik, menghormati sesama, peduli terhadap lingkungan, mengasihi sesama, membuat damai. Seperti di perjanjian baru bilang oleh Matius, siapa yang membawa damai dia adalah anak-anak Allah. Dia tempatnya tidak mungkin di nar, mesti di jannah. Karena ini sudah kodar, takdir ketetapan dari Allah yang nggak pernah bisa untuk digugat, nggak bisa. Jadi kalau kamu sekarang hidupmu baik, ya maka nanti praeksistensimu itu jannah. Tapi kalau hidupmu itu buruk, praeksistensimu itu nar. Ini nggak bisa dirubah.
Ya, enggak bisa, ya sudah begini ya. Sekarang persiapkan dirimu supaya kamu tinggal pilih. Jadi sebetulnya jana dan nar itu kita tentukan sekarang. Siapa yang menentukan? Kita. Allah sudah kasih jalan, ini jalan baik, jalan buruk. Tinggal kamu pilih mau yang mana itu. Itu pasca eksistensi nanti. Ya. Ya. Nar, jana. Ya. Kalau di kekristenan juga sama lah, kalau diterjemahkan kan surga neraka gitu ya. Oke. Itu pasca. Sorry, bukan pasca. Le spidol merah mana? Sebentar ini. Ah, ini sudah. Ya. Ini aku mundur ini menjelaskannya, ya. Ini pasca eksistensi, ya. Makanya setiap kita Yahudi, Nasrani, Islam itu percaya nanti hari kebangkitan. Setelah semuanya ini hancur, dibangkitkan lagi. Ya. Kan di Al-Qur'an itu Arab jahiliyah yang bodoh-bodoh itu banyak yang menolak tidak ada hari kebangkitan. Jadi kalau orang mati jadi tanah, selesai sudah, nggak ada pertanggungan jawab. Ya kalau begitu enak aja, sekarang kita bikin aja semau kita. Nanti juga nggak ada pertanggungan jawab kalau memang dia percaya begitu. Tapi kita sebagai orang yang punya agama, khususnya Islam ya, dan bukan sepertinya sih, sama Abrahamic Faith itu percaya adanya hari kebangkitan. Di sanalah baik buruk itu diperhitungkan, ya. Itu namanya pasca eksistensi. Nah, di sini pasca eksistensi itu ditentukan oleh eksistensi. Ya, ini di mana? Ya di sekarang ini, ya. Sebelum eksistensi di bumi, kita ada di mana? Kita ada di pra-eksistensi. Karena ini nanti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbicara pra-eksistensi. Wah, gitu. Ya. Makanya aku bilang, kalau dosen-dosennya bodoh, ya mahasiswanya jadinya bodoh. Ini perlu kecerdasan menjelaskan ini. Ya. Apakah benar? Ya, aku enggak jawab dulu ya. Cuman apakah benar seperti klaim teman-teman Trinitarian bahwa ini benar-benar menunjukkan Yesus itu Allah? Yang tidak tahu kita benar atau salah nanti kita urai, ya. Jadi aku ingin bertahap dulu mengalir supaya kalian benar-benar paham, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi ada ini, kalau kita gampangkan itu apa ya? Masa lalu. Ini masa lalu. Ini masa kini. Ini masa yang akan datang. Berarti masa esok. Ya. Semua manusia itu hidup dalam 3 masa ini. Masa lalu, masa kini, dan masa esok. Ya. Dan ini nggak bisa balik, nggak time track, nggak seperti ya kalau time tunnel tuh film ya kita bisa-bisa saja. Seperti aku ingin kembali ke masa lalu, jegrek, itu kan film. Tapi nggak bisa, dalam aktualitanya nggak ada ya. Ini kehidupan ini akan lurus begini terus. Orang bergerak dari masa lalu menuju masa kini dan selanjutnya akan menjadi masa esok, gitu ya. Dari ketiga masa ini, aku ingin memperkenalkan dulu sebelum masuk ke sini. Nggak tahu, ini nanti bisa mau sih bisa 2 seri, tapi kalau nggak bisa kita jadikan 3 seri ya. Karena untuk seri terakhir aku ingin khusus mengadakan sebuah kajian yang itu agak jelimet dari ayat-ayat teks-teks Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Ya. Sudah aku lanjutkan loh ya, nanti ada yang protes lagi. Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena ada yang bilang jangan sebut Alkitab Gus, sebut Bible aja gitu. Karena Al-Qur'an juga disebut Alkitab gitu. Ya wis. Ya. Aku ingin khusus karena nanti jelimet. Jelimet itu nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tanya sama teman yang Jawa itu, jelimet itu apa. Ya. Tapi kalau ini bisa 3 seri ya,
kalau bisa 2 seri kita bikin 2 seri, kalau harus 3 seri maka kita bikin 3 seri ya. Mengalir aja. Oke. Kehidupan itu ada praeksistensi, ada eksistensi, ada pasca eksistensi. Ya. Kajian ini tidak bisa tidak dia akan berbicara tentang praeksistensi. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau tidak itu dipahami, bubar. Paling nanti hanya klaim-klaim aja. Terus nanti yang nggak paham dengan dia hujat gitu loh. Nggak bisa. Kebenaran itu tidak timbul karena kekerasan kepalamu, karena kelancangan mulutmu menghujat orang terus kamu bener, enggak. Ya, kebenaran itu adalah sebuah pencarian lewat pengetahuan sehingga tahu bahwa itu benar. Begitu. Jadi bukan karena congormu itu menghujat orang seenakmu terus kamu jadi benar. Ya. Pendapat itu silahkan ajukan. Mungkin kita berbeda pendapat. Mungkin kamu benar, mungkin aku salah. Atau mungkin aku benar, kamu yang salah. Biasa-biasa saja. Tapi jangan kamu kira karena orang berpendapat beda dengan kamu terus kamu hujat. Terus karena begitu kerasnya hujatan congormu itu terus kamu jadi benar. Berpikir etika, dialektika itu tidak begitu. Kebenaran tetap sebuah kebenaran selama dia secara logis bisa dipertanggungjawabkan. Makanya khususnya untuk teman-teman, sebetulnya aku mauku semua. Ya, kalau di channel lain tuh urusan yang punya channel. Tapi kalau di channelku sebetulnya aku harap beretika lah kalian, bersopan lah kalian. Ya, jangan ada hujatan gitu. Ya, Anda setuju sampaikan, tidak setuju sampaikan, kan gampang. Tapi khususnya aku khususkan kepada yang Islam, ya, lakukanlah etika itu dalam suasana apapun, ya. Karena nggak bisa, kebenaran itu tidak akan dibangun di atas sebuah hujatan, dah. Oke, ya. Lanjut, praeksistensi, eksistensi, pasca eksistensi. Maka untuk kali ini kita akan fokus di praeksistensi, ya. Ini kita lalui dulu. Gini. Terus aku mau tanya sama kalian. Kalian ada yang dari tanah Batak? Atau ada yang pernah hidup di Batak? Ya. Jadi gini. Ini Batak, ya. Ini Jawa. Lele, nampak loh. Jawa, ya. Ini nggak tahu ini apa pernah janjian atau gimana, aku juga nggak tahu. Tanya sama orang Batak, makan itu apa? Dia jawab mangan. Nunga mangan doh, sudah makan kah? Orang Jawa makan itu apa? Ya mangan. Ini sama loh, ya. Jadi orang Jawa bilang mangan, orang Batak juga bilang mangan. Ini. Podo, sama. Lalu kalau sudah begini, apakah kamu akan mengatakan Batak itu mengkopi Jawa atau Jawa mengkopi Batak? Coba. Apakah ini memang secara natural, ya? Karena bahasa dulu memang berasal dari satu bahasa kemudian menjadi bahasa budaya. Sebetulnya mereka sama-sama tidak terikat. Jawa tidak mengopi Batak, Batak tidak mengopi Jawa. Hanya secara natural, ya, Batak dan Jawa kalau mengatakan makan ya sama-sama mangan. Tuh ya. Sama, mangan. Jadi jangan bilang nanti ini kopi ini kopi ini. Ya kalau kamu bilang nggak apa-apa sih, cuman kasih data historisnya gimana. Apa Batak yang mencontek Jawa atau Jawa mencontek Batak? Ya, sama-sama mangan. Padahal kita nggak tahu kapan mereka ketemu. Mungkin ada moyangnya orang Batak, terus ada moyangnya orang Jawa ketemu, mereka sepakat. Kalau makan itu nanti kita kasih nama, kita kasih sebutan untuk makan itu mangan ya, gitu. Apakah mereka pernah bertemu? Nggak ada data historis ya, sulit dicari. Itulah, memang fenomena-fenomena budaya
itu lebih jelimet, ya, punya rasa jelimet tersendiri kalau dibandingkan eksak, karena budaya itu ilmu sosial, ya. Seperti meneliti ini, bagaimana kok bisa sama-sama mangan, gitu ya. Jadi jangan terus kamu klaim Batak mengkopi Jawa atau Jawa mengkopi Jawa mengkopi Batak. Kamu punya data historis nggak untuk mengambil summary seperti itu? Jadi harus bagaimana? Ya sudah, sama-sama kita akui bahwa di Batak bilang makan ya mangan, di Jawa bilang makan ya mangan. Itu aja. Fakta yang ada aja kita bicarakan. Oke? Nih. Ya. Sekarang, ya, di dunia Kristen itu ada praeksistensi, ya. Di dunia Islam pun ada praeksistensi. Sama, ya. Makanya tadi aku jadikan contoh untuk menjelaskan kepada kalian semua, ya. Praeksistensi ini nanti sama. Di Kristen ada, di Islam juga ada. Ya. Ketika itu dihubungkan dengan sosok, nanti di sini praeksistensi siapa? Yesus. Nanti di sini praeksistensi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau kalian menyebutnya Yesus, kami menyebutnya Kanjeng Nabi Isa, ya. Itu dalam dunia kekristenan punya praeksistensi. Karena berbicara di sini tidak berbicara praeksistensi. Tetapi di dalam Islam juga Kanjeng Nabi Muhammad itu mengalami atau punya praeksistensi. Gitu ya. Meskipun aku harus jelaskan, ya, praeksistensi dalam Islam terkait Kanjeng Nabi Muhammad itu ada dalam hadis. Ya, itu dulu yang harus dipahami. Itu ada dalam hadis, tidak di dalam Al-Qur'an. Berikutnya, itu tidak menjadi mainstream di lingkungan Islam, meskipun kebenaran itu tidak mainstream, aku setuju. Ya. Berikutnya, praeksistensi Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi sebuah amalan dari sebuah kelompok Islam, ya, yang awal-awal tahun 90-an, 91 lah, atau maksimal 92 lah, ya, sekitar itu. Mereka itu pernah mengadakan sebuah penyampaian pendapat terhadap sebuah sebuah penerbit koran terbesar di Jawa Timur. Bahkan sebelum ada medsos seperti sekarang ini, dia meraksasa bukan hanya Jawa Timur aja, ya, hampir seluruh Indonesia ini dengan membentuk anak cabang, kantor cabang, gitu ya. Mereka memberikan sebuah pernyataan, mereka tidak mau disebut sebagai torikoh, kelompok torikoh, tidak mau. Mereka maunya sebagai pengamal sholawat. Mereka tidak mau disebut sebagai torikoh. Itu sempat menjadi berita di tahun-tahun 90-an itu, ya, dan mereka mengajukan keberatannya kepada redaksi salah satu koran terbesar di Jawa Timur, ya. Kan ini koran-koran ini kan bisnis media massa ambruk setelah adanya media sosial. Itulah yang aku sebut bahwa pertemuan sains dan teknologi dengan budaya itu sangat erat. Berkembangnya sains dan teknologi akan merubah budaya, gitu ya. Budaya itu apa aja, ya, bisnis seperti koran sekarang sudah nggak tertarik. Kalau ada orang punya modal, nggak mau dia investasi bikin penerbitan koran, nggak menguntungkan, ya. Oke, kelompok Islam ini memberikan sebuah pernyataan tidak mau disebut sebagai kelompok toriko, karena waktu kelompok saudara kita Islam ini diberitakan oleh koran ini, itu disebut sebagai toriko, ya, sebagai toriko. Mereka tidak mau. Mereka maunya sebagai pengamal sholawat. Nah, hadis ini, hadis lagi aku jelaskan dulu. Hadis itu bisa saja diterima oleh satu kelompok, tapi dia akan ditolak oleh kelompok lain. Karena itulah hadis itu relatif. Bayangkan
Hadis itu aja baru dituliskan dalam kurun 2 atau 300 tahun kemudian. Tidak seperti halnya Al-Quran. Al-Quran itu begitu turun langsung diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk dituliskan. Makanya itu kapan-kapan kita bahas ya. Atau nanti aku berbagilah sama kalian ya. Mungkin dalam apa ya? Dalam santri embongan atau apa, supaya kalian tahu kenapa ada surat Al-Qalam itu. Apa deh kolam dulu? Pena. Ya, pena untuk menulis. Nih Mas Gra itu pintar sekarang. Kamu harus terus pintar, jangan goblok. Bapak males kalau punya generasi penerus goblok, itu nggak mau. Ya. Oke, kenapa ada surat pena itu ya? Jadi begitu, hadis itu sejarahnya seperti itu, maka dia sangat relatif. Terjadi relativitas, tidak Al-Quran, dia absolut. Orang Islam dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai selatan itu apa kata Al-Quran, mereka amin semua. Tapi apa kata hadis? Belum tentu. Nah, hadis tentang praeksistensi Kanjeng Nabi Muhammad itu diterima oleh kelompok ini, yang mereka mau tidak mau disebut toriko, mereka maunya disebut pengamal sholawat saja, gitu ya. Nah, makanya aku bilang jangan serta-merta kamu bilang nanti ini mengkopi ini, karena seperti contoh kata mangan tadi, Batak juga bilang mangan, Jawa juga bilang mangan. Nah, makanya aku jelaskan ini sama-sama praeksistensi ini. Yesus mengalami praeksistensi, Kanjeng Nabi Isa mengalami praeksistensi, Kanjeng Nabi Muhammad juga mengalami praeksistensi. Dan substansinya sama substansinya. Ya, aku baca hadisnya. Ini ya. Ini supaya clear, sama substansinya. Nah, sampai ada yang mengatakan ini hadis palsu, ada yang mengatakan macam-macam lah ya. Ya itu memang begitu. Tapi oleh saudara kita yang kelompok pengamal sholawat ini menjadi hadis yang mereka pegang. Ya. Sayangnya hadis ini aku cari kemana-mana, sanadnya itu tidak ada yang lengkap ya. Langsung ke matannya disampaikan. Seharusnya tidak boleh. Kalau mengutip itu sanadnya juga disampaikan. Jangan karena kamu berpendapat bahwa ini hadis palsu atau doib atau apalah, terus hanya matannya saja tanpa sanad perawinya dicantumkan, itu tidak fair dalam kajian-kajian keilmuan ya. Dalam tinjauan akademik tidak begitu. Begini nih hadisnya itu ya. Di antara hadis ya yang ada itu begini bunyinya. Laulaka mahol. Waduh, ini gundul iki apa iki le? Ini gundul ya tulisannya, nggak ada harokatnya. Ini mestinya holak nih. Laulaka holak al falak ya. Apa? Holaktu terus ini laulak apa ini gundul tulisannya ya, mohon maaf ya, inilah karena bekas preman. Dulu nggak pernah mondok. Ya Arabnya gitu wes ya, nanti Arabiunnya kamu cari sendiri ya. Terjemahannya begini, jika bukan karenamu Kanjeng Nabi Muhammad, jika bukan karenamu, tidaklah aku ciptakan aflak, alam semesta ini. Ya, alam semesta ini ya. Jadi kalau tidak karenamu, jadi gini, kalau aku ngobrol sama, tutup dulu sebentar ya. Kalau aku ngobrol sama teman, aku kan berteman juga dengan mereka yang memegang hadis ini secara ketat. Jadi gini, mereka kalau menceritakan tuh deskripsinya bagus sekali. Jadi di alam praeksistensi ini ya, itu di alam, kalau mereka mengatakan di alam ruh ya, di kudang itu apa ya bahasa Indonesianya? Di kudang, di timang.
ruh Kanjeng Nabi Muhammad itu ditimang oleh Allah ya, dengan menyebut apa tadi itu, holakti gitu ya, laulaka gitulah ya. Sorry Arabnya nggak pas ya, Arabiunya kacau ya. Jadi begini, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, itu masih berupa nur gitu kalau menceritakannya ya. Aku tidak menciptakan segala sesuatu ini. Segala sesuatu ini ya semuanya. Ya. Jadi semua yang tercipta, adapun di langit dan di bumi, di antara langit dan bumi, semuanya all, bukan sepotong-potong, all. Semua ini terciptakan, termasuk aku, kamu, kalian, kita, langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Semua ini tercipta, meteor, planet, tetek bengek, semua ini tercipta ya. Dikatakan kalau tidak karena engkau ya Muhammad, ini Allah yang ngudang itu menimang ya. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan seluruhnya ini. Gitu. Ya. Tapi itu terjadi di alam praeksistensi. Ya. Jadi Allah ya, ini Allah ya menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad masih berupa nur ya. Nur Muhammad ya. Nih. Begini dia. Allah menciptakan Nur Muhammad. Nampak le? Dari nur inilah baru diciptakan all, semua diciptakan. Nih, ya. Allah menciptakan Nur Muhammad, ya. Lewat Nur Muhammad inilah Allah menciptakan semuanya. Maka dikatakan kalau tidak karena engkau ya Muhammad, ini kanjeng Nabi ini masih berupa nur ya di praeksistensi ini ya. Allah ngendikan, Allah berucap, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan seluruhnya alam raya ini. Itu hadisnya begitu. Ya. Jadi adanya aku, adanya kamu, adanya kita, adanya semua, adanya bumi, adanya langit, adanya matahari, rembulan, udara, tetek bengek semua. Itu karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena beliaulah maka Allah menciptakan semuanya ini. Ya. Dari sini seandainya nih ya, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad yang ngendikan seperti ini, ya. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Bisa nggak? Bisa nggak? Seandainya Kanjeng Nabi ngomong waktu dulu ketemu ahli kitab yang mokong-mokong itu, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Bisa nggak? Tapi kan Kanjeng Nabi tidak bilang begitu. Kanjeng Nabi berbicara dengan cara lain, bahwa ajaran Kanjeng Nabi itu adalah melanjutkan iman Abraham, pakai cara seperti itu. Tapi kalau diplomasi yang disampaikan oleh Yesus, Allah Kanjeng Nabi Isa mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya. Ini berbicara praeksistensi, seperti ini berbicara praeksistensi. Ya, makanya kalau orang-orang goblok nggak bisa memahami ini. Dia kira apa yang ada di depan hidungnya aja, masa kini aja, padahal ada masa lalu, ada masa kini, ada masa esok. Ini butuh kecerdasan. Ya, oke. Setidaknya aku sudah jelaskan ya, bahwa dalam perspektif Islam, Kanjeng Nabi Muhammad juga, walaupun itu sekelompok dari saudara kami yang Islam ya, mengatakan mengalami praeksistensi juga. Jadi kalau di praeksistensi itu, misalkan Kanjeng Nabi Muhammad bilang bahwa sebelum Abraham jadi aku telah ada, ya enggak masalah. Karena apa? Lewat nur Kanjeng Nabi Muhammad itulah semua diciptakan, termasuk Bapak Abraham. Tetapi
kelahirannya ke bumi itu Bapak Abraham lebih dulu. Sebagai ruh atau sebagai nur, Nabi Muhammad itu lebih dulu. Tapi untuk turun ke eksistensi ke bumi itu lebih dulu Bapak Abraham. Ya. Nah, ini kan sudah sedikit membuka kerangka berpikir kalian, nanti tidak terlalu sulit untuk memahami ketika aku mengatakan bahwa Yesus itu berucap sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan nanti tidak keseleo terus mengatakan wah Yesus itu berarti Allah. Oh, nanti dulu. Ya. Oke. Ini dulu ya kajiannya ya. Tetapi yang aku bilang, jangan kamu terburu-buru mengatakan bahwa Kristen mengkopi Islam atau Islam mengkopi Kristen. Yang jelas kedua-duanya ada praeksistensi, meskipun di dalam Islam itu tidak menjadi pendapat yang mainstream ya. Tetapi ada ya. Kristen Yesus atau Kanjeng Nabi saya mengalami praeksistensi, Islam Kanjeng Nabi Muhammad praeksistensi. Karena kasih sayang Allah terhadap Nur Muhammad lah maka semua jagat raya ini diciptakan. Artinya kalau tidak diciptakan Nur Muhammad, ya, jagat raya ini tidak ada, begitu. Oke, jadi tidak bisa dikatakan saling kopi ya, seperti tadi mangan. Itu dulu aku sampaikan ini di seri yang kedua. Jadi besok di seri yang ketiga aku khusus membahas teks-teks Bible. Bagaimana cara memahami sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu dulu untuk teman-temanku semuanya ya. Ini sudah adzan dan aku harus segera sholat jamaah, sholat asar ya, ke Langgar kalau kami bilang sebutnya Langgar. Dan kalian juga mungkin di sana sudah asar. Sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Itu sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.